Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukun? Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga pagi hari ini antunan semua dalam keadaan sehat, baik fisiknya maupun batinnya. Alhamdulillah, juga anak-anak ustazah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ustazah masih bisa menyampaikan materi kepada antuna, dan antuna masih bisa menyaksikan video rekaman ustazah hari ini. Baik anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, tak henti kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu di tengah pandemi, di tengah wabah ini, ya, yang dimana kita tahu banyak orang di luar sana yang bisa jadi mereka itu tidak bisa sekolah, mereka tidak punya fasilitas seperti yang kalian punya saat ini. Maka ustazah sangat berharap anak-anak ustazah bersyukur atas apa yang kalian punya, dan belajar dengan sungguh-sungguh itu juga bisa termasuk cara kalian bersyukur atas apa yang kalian punya. Baik anak-anak ustazah, seperti yang kalian tahu bahwa saya juga sudah bilang ya kemarin di Zoom, qadarullah ustazah setelah ini bisanya hanya rekaman, dan ustazah harap antuna tetap menyaksikan rekaman yang ustazah buat. Ustazah berharap antuna semua menyaksikan, baik kita bisa Zoom atau melalui rekaman, karena itu adalah tugas kita sebagai seorang penuntut ilmu. Ingat, ganjaran seorang penuntut ilmu itu, ayo, kalian sudah tahu ya. Nah, baik, kita masuk ke materi shorof. Di depan antuna atau di layar yang sudah antuna atau sedang antuna perhatikan, kita akan masuk ke wazan baru, tapi dengan bina yang sebelum-sebelumnya sudah ada. Wazannya apa ustazah? Lihat, kalau sebelumnya kita ada di wazan fa'ala yufa'ilu gitu, sekarang kita masuk ke wazan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Di sini anak ustazah perhatikan, ini wazannya. Wazan itu timbangan. Ya, berarti nanti fi'il yang akan kalian tasrif itu bentuknya seperti ini, af'ala yuf'ilu, tetapi dengan huruf yang berbeda. Baik, kita akan masuk ke bina yang pertama, yaitu bina sahih.
Seperti yang sudah sangat sering kita ulang, bina sahih yaitu bina yang fiilnya itu tidak ada huruf illah. Huruf illah ada 3, alif, ya, dan waw. Lalu bina sahih juga bina yang di fiilnya hurufnya itu tidak ada yang sama. Fahimtun? Baik. Kita langsung masuk ke contoh. Bisa antum lihat af'ala yuf'ilu. Di sini wazannya yang ditasrifkan. Ya. Nah, berarti patokan kita adalah af'ala yuf'ilu. Menjadi patokan kita, tapi nanti ketika ingin mentasrif fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il itu berubah sesuai dengan fi'ilnya. Baik, anak-anak ustazah, perhatikan. Sebelum ustazah bacakan tasrifnya, sediakan pena, pensil. Untuk apa ustazah? Nah, jika di buku antunna itu harokatnya, barisnya itu tidak jelas, maka silahkan digarisin sendiri. Fungsinya apa? Fungsinya menghindari kesalahan ketika antunna mentasrif. Ingat yang ustazah pernah bilang, kalau kita salah harokat, salah baris, itu tasrifnya bisa salah, ya. Paham ya? Ayo kita tasrifkan. Saya bacakan ya, sambil diperhatikan. Af'ala yuf'ilu, if'alan, if'alan, muf'alan, muf'ailun, muf'alun, af'il, la tuf'il, muf'alun. Sekali lagi ya anak ustazah. Af'ala yuf'ilu, if'alan, muf'alan, muf'ilun, muf'alun, af'il, la tuf'il, muf'alun. Taib. Kita masuk ke contoh yang pertama. Abtala yubtilu, artinya membatalkan. Nah, di garis bawahi bahwa af'ala yuf'ilu ini anak-anak ustazah, kalau antuna menemui fi'il dengan wazan atau timbangan af'ala yuf'ilu, maka artikan dia dengan imbuhan mekan. Contoh, abtala yubtilu, membatalkan. Ab'ada yub'idu, menjauhkan, mekan. Ahsana yuhsinu, membaguskan atau bisa juga berbuat baik. Akhraja yukhriju, mengeluarkan, mekan. Ya, di garis bawahi. Baik, abtala yubtilu. Kita balik ke sini. Maknanya membatalkan. Lihat, dia abtala yubtilu itu sama dengan wazannya af'ala yuf'ilu. Tetapi fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya berubah hurufnya tentu saja. Fa fi'ilnya huruf ba, ain fi'ilnya huruf ta, lam fi'ilnya huruf lam. Tetap ya. Bagaimana tasrifnya? Sesuai dengan patokan kita. Af'ala yuf'ilu, if'alan. Abtala yubtilu, ibtalan. Muf'alan, muf'ailun, muf'alun. Mubtalan, mubtilun, mubtalun. Af'il, abtil. La tuf'il,
la tubtil, muf'alun, mubtalun. Fahimtun? Jadi patokan kita yang af'ala yuf'ilu. Tetapi ya kita tinggal hanya mengganti huruf fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il sesuai dengan apa yang ingin kita tasrifkan. Tayyib. Saya bacakan ulang. Abtala yubtilu, ibtalan, mubtalan, mubtilun, mubtalun. Abtil, la tubtil, mubtalun. Baik, selanjutnya ab'ada yub'idu. Di sini fa fiilnya itu huruf ba, ain fiilnya itu huruf ain, dan lam fiilnya itu huruf dal. Bisa diikuti ya anak ustazah. Lanjut ya. Ab'ada yub'idu. Ib'adan, mub'adan, mub'idun, mub'adun. Ab'id, la tub'id, mub'adun. Fahimtun? Kita hanya tinggal mengikuti ya anak ustazah. Tayyib, setelahnya ahsana yuhsinu. Ayo kita baca sama-sama ya. Ahsana yuhsinu ihsanan, muhsanan, muhsinun, muhsanun. Ahsin la tuhsin, muhsanun. Akhraja yukhriju ikhrajan, mukhrajan, mukhrijun, mukhrajun. Akhrij la tukhrij, mukhrajun. Tayyib, setelahnya itu tinggal mengikuti. Ustazah harap anak-anak ustazah dengan kerendahan hati, dengan kesenangan hati bisa ya latihan-latihan ini mengisi kotak kosongnya di saat anak ustazah punya waktu luang. Jangan ketika ustazah suruh aja atau ketika ustazah ini jadiin PR aja baru ini dikerjakan. Tidak ya anak-anak ustazah. Kalau anak-anak ustazah punya waktu luang, manfaatkan dengan baik-baik. Diisi yang kosong supaya apa? Supaya ketika antuna menghafal itu bisa memudahkan anak-anak ustazah. Lalu menghindari anak-anak ustazah itu salah harokat atau dia terbalik. Contohnya dia harusnya tasrif wazan af'ala yuf'ilu, tapi anak-anak ustazah buat jadi fa'ala yufa'ilu. Ya, karena bisa dilihat bahwa di wazan af'ala yuf'ilu masdarnya itu satu, tapi di wazan fa'ala yufa'ilu masdarnya ada 3. Ya, jadi ini harus jadi perhatian untuk anak-anak ustazah semuanya. Tayyib. Sampai di sini faham? Ya. Baik, kalau misalnya anak-anak ustazah punya pertanyaan mengenai materi kita hari ini, dengan senang hati silahkan japri ustazah untuk bertanya ya.
Semoga Allah mudahkan anak-anak ustazah dalam memahami materi hari ini. Baik anak-anak ustazah, kita lanjut ya. Sebelumnya kita di bina sahih. Sekarang ayo kita pindah ke bina mudha'af. Ya, bina mudha'af. Yang huruf ain dan lam fiilnya merupakan huruf yang sama, bisa ditandai dengan adanya tasydid. Paham ya? Ayo kita pindah ke mudha'af. Bagaimana tasrifnya atau bagaimana bentuk tasrifnya kalau kita jumpai nih ada fi'il mudha'af di wazan af'ala yuf'ilu. Bagaimana kita tasrifnya? Lihat. Masuk ke misal yang pertama. Atamma yutimmu. Atamma yutimmu. Seperti yang sudah saya bilang, af'ala yuf'ilu itu membentuk makna mekan. Jadi atamma yutimmu itu maknanya menyempurnakan. Fahimtun? Atamma yutimmu. Ini bina mudha'af. Maka tasrifnya, perhatikan, atamma yutimmu itmaman mutamman mutimmun mutammun atimma la tutimma mutammun. Atamma yutimmu itmaman mutamman mutimmun mutammun atimma la tutimma mutammun. Baik, selanjutnya ajalla yujillu ijlalan mujallan mujillun mujallun ajilla la tujilla mujallun. Ajalla yujillu maknanya mengagungkan. Ajalla yujillu ijlalan mujallan mujallan mujillun mujallun ajilla la tujilla mujallun. Selanjutnya ahabba yuhibbu. Maknanya mencintai. Ahabba yuhibbu. Ahabba yuhibbu ihbaban muhabban muhibbun muhabbun. Ahibba la tuhibba muhabbun. Ahabba yuhibbu ihbaban muhabban muhibbun muhabbun. Ahibba la tuhibba muhabbun. Baik, selanjutnya ahassa yuhissu. Maknanya merasakan. Merasa atau merasakan, ya. Ahabba yuhibbu. Ahassa yuhissu. Kita sudah di situ. Ahassa yuhissu. Ahassa
yuhissu. Ihsasan, muhassan, muhissun, muhassud. Nah, perhatikan ya. Fa'il muhissun. Kalau maf'ul muhassun. Fa'il muhissun, dia ain fiilnya itu kasrah. Kalau maf'ul muhassun, ain fiilnya itu fathah. Tayyib. Ahissa la tuhissa, muhassun. Tayyib. Ba'din ahalla yuhillu. Ahalla yuhillu maknanya menghalalkan. Ahalla yuhillu ihlalan, muhallan, muhillun, muhallun. Ahilla la tuhilla, muhallun. Ahilla la tuhilla, muhallun. Selanjutnya anak-anak ustazah, dari asarra sampai amadda itu kurang lebih sama seperti yang sudah kita tasrifkan. Ya, jadi anak-anak ustazah, kalau sorof ini bisa juga kita bilang ilmu membaca. Karena kenapa ustazah bilang gitu? Karena semakin kita sering baca, itu bisa memudahkan kita untuk memahaminya, untuk bisa sekaligus menghafalnya gitu ya. Karena kalau misalnya kita pun hafal mati itu mungkin saja. Tapi kalau misalnya kita menghafal sambil memahami, itu dia jauh lebih baik. Caranya gimana ustazah? Ya, membaca, banyak-banyak membaca tasrif. Ya, jangan scroll Instagram. Scroll apalagi itu yang sering di scroll. Ya, jangan scroll sosial media itu berjam-jam. Sampai hafal mungkin apa yang ada di beranda itu ya. Tapi anak-anak ustazah, ini jauh lebih penting yang harus kalian baca. Ada sesuatu yang jauh lebih penting yang bisa kalian baca, seperti sorof atau pelajaran-pelajaran yang lainnya. Faham ya? Tayyib. Lil akhir, kita masuk ke wazan af'ala yuf'ilu, ya, masih di wazan yang sama dengan bina naqis. Ayo kita pindah ke bina naqis. Bina naqis. Ustazah ingatkan lagi, bina yang lam fi'ilnya atau huruf ketiganya merupakan huruf illah. Lalu bagaimana tasrifnya ustazah? Lihat. Alqa yulqi, artinya bisa menjatuhkan, bisa juga menyampaikan. Alqa yulqi, ilqaan, mulqan, mulqin, mulqan. Lihat, masdar mim, di wazan af'ala yuf'ilu, di bina naqis, lihat. Dan naqis ya. Masdar mim dan maf'ulnya itu bentuknya sama. Lihat masdar mimnya, mulqan, fa'il mulqin, maf'ul mulqan, amr alqi, la tulqi, mulqan. Baik. Selanjutnya
Abda yubdi, maknanya menampakkan. Abda yubdi ibdaan, mubdan mubdin mubdan. Abdi la tubdi mubdan. Abqa yubqi, artinya mengkekalkan. Abqa yubqi ibqaan, mubqan mubqin. Mubqan abqi la tubqi mubqan. Abka yubki, menangiskan. Abka yubki ibkaan, mubkan mubkin mubkan. Abki la tubki mubkan. Baik, selanjutnya abla yubli iblaan, mublan mublin. Mublan abli la tubli mublan. Lihat ya, ini kurang lebih sama dan antunna hanya tinggal mengikuti. Sekali lagi tinggal mengikuti. Baik anak-anak ustazah, alhamdulillah ustazah rasa kita cukupkan sampai bina naqis dulu. Insya Allah besok akan kita lanjutkan di bina yang selanjutnya untuk materi hari ini dan materi-materi sebelumnya. Ustazah harapkan anak-anak ustazah semuanya itu sering memurojaah ya, sering murojaah, sering diulangi, karena pelajaran shorof dari awal sampai sekarang ini saling berkaitan. Juga tasrifnya itu mirip-mirip. Ada yang masdarnya 5, ada yang masdarnya 3 gitu ya. Jadi antuna harus bisa membedakan di wazan yang mana nih ada masdarnya 3, lalu di wazan yang mana masdarnya itu 5 gitu ya. Baik, jazakumullahu khairan sudah menonton rekaman ini sampai habis. Saya harap apa yang kita pelajari, apa yang antuna pelajari itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Baik anak-anak ustazah, sudah cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa murojaah dan tetap semangat untuk belajar. Ingat banyak sekali keutamaan seorang penuntut ilmu. Baik, barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.